Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan mendemokan tugas UAS dalam mata kuliah server side yang diampu oleh Bapak Nur Kholis. Dan kali ini UAS yang saya akan demokan adalah saya membuat sebuah website portfolio dan admin menggunakan Django. Jadi gambarannya ini saya punya sebuah website Bootstrap. Nah, website ini tersambung datanya dengan admin yang nanti ketika kita menambah data di admin, nanti dia akan ada perubahan di websitenya atau portfolionya. Nah, kali ini saya akan mendemokan contohnya. Jadi ini adalah halaman desain websitenya ya. Ini adalah halaman dari websitenya. Di sini menggunakan template dari Bootstrap. Di sini memang saya buat kosong, jadi ini tidak ada gambarnya, terus hanya ada halo. Ini juga judulnya sudah cuma portfolio aja. Terus ini cerita, ini tidak ada, kosong, informasi ini segala macam kosong, pengalamannya, penghargaan, terus perusahaan yang pernah bekerja sama, layanan saya, projectnya apa, siapa aku, ini masih belum semuanya. Jadi masih belum ada data yang ada di website ini. Nah, ini adalah website Bootstrapnya dan ini adalah halaman adminnya. Jadi di sini saya menggunakan halaman admin menggunakan template Django Unfold. Jadi menggunakan Tailwind CSS basisnya. Saya lebih memilih ini daripada menggunakan template admin LTA. Menurut saya ini tampilannya lebih bagus dan lebih modern. Nah, di sini ada beberapa halaman, ada profil. Ini nanti kita bisa nambah data yang terkait terkait profil ini, profil saya, terus ini perusahaan kerjasama, ini section-section yang tadi ya, ada project yang dikerjakan, layanan, kontak, dan about. Jenis ini adalah hasil dari praktikum sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan mendemokan langsung saja ya. Jadi bagaimana sih alur dari aplikasi ini bekerja. Nah, di sini ini adalah websitenya, bukan website, projectnya namanya Django Portfolio. Di sini yang akan dipakai ada beberapa file karena Django kan itu menggunakan template MVT maksudnya model, view, dan template. Nah, di sini untuk modelnya, jadi ini model yang lama yang saya buat praktikum biasanya di kelas. Ini barang juga hasil dari praktikum. Nah, ini adalah model-model yang saya gunakan untuk membuat data di database SQLite. Nah, yang pertama ada class about. Di sini ada field yang namanya judul, isi, dan image. Ini nanti akan ada di bagian sini. Terus ada profil. Nah, profil ini ada nama, tanggal lahir, nomor HP, email, YouTube, Instagram, sampai head image dan sub image. Ini head image dan sub image ini ada di ini ya, gambar besar ini. Nah, yang perlu digarisbawahi dari gambar ini adalah di sini saya menguploadnya itu dia ke dalam direktori yang namanya profile slash. Nah, nanti dia masuk ke media. Nah, di sini hasilnya akan ada di sini. Ini sebenarnya kok bisa ada karena sudah saya tes sebelumnya ya. Nah, seperti itu. Terus dia akan return self name. Nah, kelas selanjutnya atau model selanjutnya adalah perusahaan kerjasama. Ini nanti isinya cuma gambar saja, seperti trailing gambar seperti itu. Kalau dia tidak ada isinya, dia akan diisi data dengan nama default JPG. Dia mereturn dengan tipe string, yang itu mereturn image atau field image. Terus kelas layanan, ini layanan nanti isinya adalah judul sama isi saja, tidak ada gambar. Terus projectnya di sini ada judul, terus subtitle sama image. Nah, ini image juga sama, saya akan upload dia tapi ke dalam sebuah project. Karena di sini masih belum ada, jadi nanti kita tambahkan. Terus ini ada kelas kontak. Nah, kelas kontak ini saya membuatnya untuk dia bisa ketika ada orang mengisi ini, ada nama, alamat email, dia pengen kenalan ya ceritanya. Nah, nanti dia akan dimasukkan ke dalam database SQLite. Nah, ini sebelumnya sudah ada sih. Ini contoh-contohnya yang sebelumnya. Nah, ini database struktur dari yang project web admin ini, ada profil project, profil, dan seterusnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, setelah kita membuat model, kita jalankan migration, nanti dia akan menjalankan ke SQLite karena settingnya adalah ke SQLite. Kalau sudah di sini sekarang kita bahas ke views. Nah, setelah kita membuat model tadi, itu model akan terbuat ke database. Sekarang ini ada fungsi yang pertama di dalam sebuah views. Yang ini views ini dia akan merender antara permintaan dari user dengan database, terus dikirimkan lagi ke tampilan. Nah, di sini ada fungsi yang pertama yaitu fungsi home. Di fungsi home ini kita membuat sebuah kode ORM. ORM ini sama seperti kita membuat sebuah perintah SQL. Gampangnya saya tahunya seperti itu ya. Nah, saya membuat ini about sama dengan about object first. Artinya adalah saya membuat variabel namanya adalah about. Yang nanti about ini dia akan mengambil dari kelas about yaitu model yang ada di sini. Aboutnya ini mengambil data dari model about. Yang diambil adalah kode yang pertama. Maksudnya kode yang pertama adalah nanti ketika saya menambah data di sini di admin yang about ya. Ini misalkan ada dua data yang saya tambahkan. Nah, berarti dia akan diambil yang indeks paling pertama atau data yang paling pertama. Jadi data yang kedua tidak akan ditampilkan ke dalam website. Nah, terus selanjutnya ada profil. Jadi profil ini sama, saya mengambil
data objek, maksudnya data yang ada di database, yaitu dari model profil yang ada di sini, ada nama sampai sub image, terus ada perusahaan kerjasama. Nah, perusahaan kerjasama ini kok kenapa tidak first? Karena saya di sini akan mengambil semua data. Jadi bukan hanya salah satu, karena nanti perusahaan kerjasama ini akan saya tampilkan dia di dalam halaman sini. Jadi di sini nanti ada gambar-gambarnya. Terus kalau sudah, di sini ada layanan sama seperti profil untuk mengambil, sama seperti perusahaan kerjasama ya. Jadi layanan ini untuk mengambil semua layanan yang ada di database dan di halaman admin. Terus ada project, ini dia saya mengambil dengan metode all, artinya mengambil semua data. Nah, kalau sudah, di sini saya membuat sebuah variabel konteks, di dalamnya adalah saya isi dengan sebuah objek. Objek ini saya buat agar dia nanti bisa membaca hasil requestan dia di template-nya nanti, yaitu index.html. Ada key-nya, namanya about, value-nya itu dari variabel about di sini, key profil, terus value-nya dari profil variabel di sini ada perusahaan kerjasama, ini key-nya, terus value-nya adalah ini dari variabel perusahaan kerjasama, terus layanan yang ada di sini, key-nya, terus value-nya adalah yang di sini dari variabel layanan, dan key project di sini diambil dan akan diisi oleh variabel project yang ada di sini yang sudah kita definisikan. Nah, kalau sudah di sini dalam setiap fungsi kita harus melakukan sebuah return. Nah, kali ini returnnya kita di sini menggunakan metode render. Rendernya ini nanti kita akan menghasilkan datanya dari fungsi ini tadi, lalu kita lakukan request. Nah, di sini dia akan merequest atau mengembalikan ya, lebih tepatnya itu ke index.html atau ke file index.html. Yang mana file index.html ini akan terletak di dalam file folder template, yaitu ada index.html. Nah, kalau sudah di sini kita harus mengisikan apa yang akan dikirimkan, data apa yang dikirimkan ke file index tadi. Yang dikirimkan adalah ya ini tadi, yaitu konteks objek yang berisi data-data yang sudah kita ambil menggunakan kode ORM. Nah, kalau sudah, ini ada satu fungsi lagi, yaitu ini adalah fungsi untuk ketika orang mengisi data ke ini, tampilan ini ya. Ini akan saya masukkan ke database SQLite. Di sini saya menggunakan sebuah kondisi apabila dia merequest method, maksudnya men-trigger metodenya nanti post, dia mengirim data. Nah, di sini kita ambil datanya, get-nya ini dari nama, email, dan catatan. Ini nanti berdasarkan ID yang ada di field di dalam form HTML. Terus kalau sudah, kita menggunakan metode, bukan metode, lebih tepatnya adalah model kontak. Terus kita objek create. Tadi kan di sini objeknya adalah first untuk mengambil data. Nah, ini create ini untuk mengisi data ke tabel. Isinya adalah ada nama, variabel nama sama dengan nama. Jadi sama, email sama dengan email, catatan sama dengan catatan. Terus kalau sudah, ketika dia berhasil mengisi data, di sini langsung saya return redirect ke halaman home. Dia kembali lagi ke sini. Kalau sudah, di sini kita return render request index.html. Jadi sama dikembalikan ke sini. Nah, ini adalah views-nya ya. Ini tadi belum saya jelaskan ya. Jadi ini adalah library yang kita butuhkan. Ini library-nya ada render dan redirect. Terus ini adalah model-model dan model lebih tepatnya dari yang sudah kita tambahkan, ada bot, profil, perusahaan kerjasama, dan seterusnya. Nah, setelah kita membahas views, di sini baru kita masuk ke template. Nah, setelah tadi kita membahas model view, nah sekarang adalah bagian template-nya. Nah, pada template ini saya menggunakan file HTML. Di dalamnya di sini terdapat struktur kode HTML. Di sini saya menggunakan template dari Bootstrap yang saya sudah download dari sebuah referensi. Di sini saya letakkan dia di dalam folder template. Nah, saya jelaskan di sini untuk kodenya. Jadi yang pertama-tama di sini ada title. Title di sini hanya ada portfolio ketika awal, karena di sini rencananya akan saya tambahkan profil.nama. Nah, profil.nama ini diambil dari mana? Profil ini nanti dia didapatkan dari hasil views ini tadi. Nah, ini kan ada key namanya profil dan diambil datanya dari profil ini. Nah, ini key-nya ini diambil dari sini. Jadi profil dot. Nah, dotnya ini apa? Dotnya ini diambil dari, kita sudah masuk ke model, yaitu masuk ke nama, yaitu field yang kita gunakan untuk di database. Terus ini adalah CSS filenya yang sudah kita import. Di sini kita loadnya dia di dalam folder static ya. Di dalam folder static ini ada CSS, image, JavaScript, font, dan seterusnya. Terus kalau sudah, di sini ada halaman masuk ke bagian navigasi, navbar. Di bagian navbar ini ada home tentang layanan project dan kontak. Jadi ini masih sama, ada section 1. Jadi ketika ditekan, ini nanti dia akan masuk ke sini dan sampai ke yang selanjutnya. Terus yang perlu digarisbawahi nanti di sini ada nomor handphone. Nah, ini juga sama. Ini tadi kan kita ngambilnya dari profil.nama. Nah, sedangkan kalau ini profil.nomor HP. Jadi kita ngambilnya adalah field nomor HP untuk kita tampilkan dia ke data. Nah, tapi sebelum itu kita harus melakukan sebuah proses namanya adalah load static. Nah, load static ini kita gunakan apabila kita mau menggunakan di sini. Saya kelupaan tadi menjelaskannya. Jadi ketika kita mau menggunakan static ini, kita harus melakukan, kalau di Django itu kita harus mendefinisikan satu buah baris seperti ini. Di dalamnya ada perintah load static. Static ini adalah meload semua yang berisi di folder static ini. Yang nanti ketika kita bisa meload ini, kita bisa melakukan perintah ini. Ya, beda dengan framework yang lain ya. Oke, itu yang navbar. Terus selanjutnya di sini kita masuk ke hero.
Nah, di bagian hero ini ada teks namanya halo. Nah, di sini pada image ini di sebelahnya ini nanti akan ada gambar. Di sini nanti dia akan diambil data gambar yang nanti akan kita inputkan di halaman admin profil ini nanti ya. Nah, nanti dia akan mengambil gambarnya. Namun di sini ini kan data sub image nih. Nah, namun di sini kita ambil data yang tipenya URL karena kita akan tampilkan ya ke dalam websitenya nanti. Terus ada profil.nama, profil pekerjaan. Nah, di portfolio ini nanti ada namanya di sebelum koma, terus di setelah koma di sini nanti ada objek pekerjaan. Kalau sudah di sini kalau kita klik section mari mulai, nanti dia akan masuk ke about dan sampai seterusnya. Kalau sudah ini sama yang besar, ini nanti saya ambilnya dari field head image. Oke, lanjut. Ini kode untuk SVG iconnya yang merek yang bulat ini ya. Terus ini ada sekarang masuk ke sini. Nah, ceritaku ini kita ambilnya dari objek yang namanya about. Kita ambil field image URL, terus ini ada judul ceritaku. Di sini kita ambil data yang sub image ya. Di sini nanti ada wajah saya. Terus di sini ada about the judul dan ada about the isi. Nanti ceritaku ini gimana sih seperti itu. Selanjutnya ada informasi dan seterusnya. Jadi itu contohnya aja. Jadi yang perlu saya jelaskan lagi adalah ketika saya melakukan sebuah looping. Nah, ini kan tadi hanya mengambil yang first ya, karena kan tadi di model ini di fields ini saya menggunakan ORM-nya adalah first, about, dan profile. Jadi hanya mengambil data yang pertama. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mengambil semua data? Nah, kalau di sini kita mengambil semua data, maka kita memerlukan sebuah iterasi atau looping ya, yang mana nanti looping ini kita tampilkan semua gambar. Nah, kali ini kasusnya adalah yang di bagian perusahaan yang bekerja sama. Nanti di sini ada logo-logo perusahaannya. Nah, di sini saya menggunakan looping for item in perusahaan kerjasama. Saya melakukan looping di dalam field yang nama atau lebih tepatnya objek ya, objek yang namanya yang ini perusahaan kerjasama. Saya looping datanya. Nah, kalau sudah di sini saya lakukan penggunaan datanya. Jadi item diambil dari sini, terus fieldnya apa, terus URL. Sesimpel itu. Ini juga sama, yang layanan juga sama. Nanti akan ada looping. Kalau sudah ada di setiap looping ada namanya env. Nah, yang terakhir ini ada project, dan yang saya jelaskan yang terakhir adalah di bagian ketika saya menambahkan proses ini ya untuk mengisi form. Di sini nanti ketika saya mengisi form, di sini dia akan memberikan sebuah action, yaitu akan diarahkan ke URL kontak. Sebenarnya ini nggak fungsi, rencananya itu kontak ini akan saya gunakan ketika dia mengisi form, itu akan dimunculkan notifikasi, namun masih belum berjalan. Nah, yang paling penting dalam sebuah form itu adalah method, dan di sini saya menggunakan method post, artinya di sini khusus formnya untuk mengirimkan data. Nah, ketika nge-post data, nanti akan menerima data, dan ini tadi yang paling penting, yaitu ada method post. Jadi harus sama jika request metodenya sama dengan sama post ya, maka nanti dia akan melakukan kode ini. Jadi kalau misalnya gini metodenya yang lain selain post ya, dia nggak akan bisa jalankan. Nah, setelah melakukan sebuah pendefinisian metode, yang paling penting dalam mengisi atau melakukan penambahan data ke database di Django adalah kita harus menggunakan CSRF token. Nah, CSRF token ini adalah sebuah session ya lebih tepatnya, jadi supaya orang yang mengisi data itu benar-benar orang yang punya akses untuk masuk ke dalam website atau ke database itu. Nah, ini kita perlukan, jadi ini Django memang mengharuskan untuk mendefinisikan CSRF token. Terus di sini, nah ini ada ID-nya ini, yang name ini penting lebih tepatnya, karena name ini harus kita sesuaikan dengan yang ada di views. Jadi ada nama, email, catatan. Kalau misalkan tidak sama, ya misalkan salah satu ini catatan saya ubah jadi catatan X, maka catatan ini tidak akan terkirim ke database. Nah, konsekuensinya seperti itu. Nah, kalau sudah di sini tinggal submit tombol kirim. Selesai, ini tinggal copyright, terus nanti saya ambilkan profil.nama, namanya siapa. Oke, nah kalau sudah, sekarang saya akan mengirim, maksudnya akan melengkapi datanya ya. Ini nanti akan saya percepat saja isi datanya. Saya akan mulai dari yang profil dulu deh, yang profil. Dan di sini saya sudah menyiapkan juga si profil saya. Jadi profil, oke, nama saya, jadi yang ini bisa pilih juga tanggal berapa, terus harinya, terus YouTube saya, Instagram saya, ini saya programmer, terus tentang ini sebut gitu. Oke, kalau sudah tahun pengalaman, jadi kita 4 tahun. Terus kemudian bagian freelance, terus project selesai ada sekitar project 7, terus ada ini. Nah, ini set image, saya import gambar yang ini yang besar, terus sub image ini yang ada di sini. Oke, the profile Ahmad Fauzan Arif was added successfully. Kalau misalkan kita kembali ke sini, kita refresh, nanti ini langsung akan muncul. Nah, ini adalah gambarnya ya, gambar saya, terus nama saya, terus pekerjaannya apa, ini sub image-nya, ada halo, nah ini ada nomor HP-nya, terus, nah ini ceritaku masih belum, tapi ini udah muncul beberapa, ada informasi, tahun pengalaman dan seterusnya, perusahaan layanan belum, project siapa aku, nah ini ada sudah beberapa. Nah, oke, sekarang di sini kalau sudah, saya akan melakukan penambahan data lagi untuk yang ceritaku ya, yang about. Saya tambah data about. Di sini judulnya apa ya? My story gitu. Isinya oke. Terus image-nya ini salah satu gambar aja foto bersama saya ketika mengisi pelatihan, saya save. Nah, kalau sudah kita refresh lagi, oke, sudah muncul my story.
Kalau sudah, sekarang kita masuk ke perusahaan yang bekerja sama. Nah, perusahaan bekerja sama ini masuk ke halaman ini, kita tambahkan dan lagi rekam baca. Nah, ini masuk ke yang lain. Ini kita masukkan satu persatu. Oke, save. Terus tambah data lagi. Terus tambah Indonesia, save. Tambah data lagi. Ini boleh save. Terus dan Oke, kalau sudah kita tambahkan semua, kita refresh lagi yang perusahaan bekerja sama. Yes, seperti ini nanti tampilannya ya. Oke, lanjut kita masuk ke layanan. Nah, pada layanan ini kita tambahkan ke bagian layanan ya. Add layanan. Nah, layanan ini layanan yang saya berikan. Jadi saya bisa kayak gini, ada mentor, bisa menjadi seorang mentor lebih tepat. Oke, terus save contoh aja, langsung cepat kita tambahkan lagi chatbot dan yang ini. Kita tambah satu. Oke, save. Nah, kalau sudah kita cek lagi layanan. Nah, di sini muncul nih layanan mentor, bla bla bla, membantu AI chatbot. Jadi juga suka di bagian AI chatbot ya. Nah, sekarang langsung ke project. Nah, project di sini tadi kita tinggal tambahkan aja di project. Oke, di sini sudah semua saya tambahkan. Saya cek lagi di project. Ini ketika saya refresh, nah ini nanti harusnya muncul project-project yang sudah saya kerjakan. Ada point of sale, ada e-magang, ada PSP, ya chatbot PSP, terus membuat sebuah buku panduan Serenity Basic Pro, ada aplikasi mobile jurnal mengajar dan akademik aplikasi. Oke, sudah semuanya. Nah, ini saya demokan yang terakhir adalah terkait pengisian data. Misalkan ini contoh di Skillet ya, yang di kontak. Saya masuk ke datanya, kontaknya ini contoh ada 6 data. Saya misalkan nama saya adalah halo, salam kenal, aku Hasan. Oke, kita cek ini tetap kita panjangkan, kita kirim. Oh iya, sorry. Yes, kalau sudah kirim, ini nanti muncul ke sini. Oke, baik. Jadi ini adalah lebih tepatnya website portfolio yang sudah saya kerjakan. Jadi ini adalah hasil yang saya buat selama mata kuliah server-side menggunakan framework Django. Ini adalah hasilnya. Mungkin dari saya itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata dari video ini. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.